Himpunan Pengusaha Muda Indonesia HIPMI Lampung, selenggarakan penyampaian visi dan misi calon Ketua Umum Badan Pengurus Daerah Lampung periode tahun 2021 sampai tahun 2024, Senin, tanggal 22 Maret tahun 2021. Mantan Ketua Umum Badan Pengurus Daerah Rahmat Mirzani Jausal, menyampaikan untuk calon Ketua HIPMI berikutnya, harus bisa mempersiapkan anggota-anggotanya dalam menghadapi era masa pandemi dan pertumbuhan ekonomi yang di depan untuk bisa nikmati bukan dari pengusaha-pengusaha di luar daerah saja, tapi juga pengusaha-pengusaha lokal. Untuk itu juga HIPMI harus bersinergi dengan pemerintah terutama dalam menggali seluruh potensi yang ada di Provinsi Lampung. Ya, artinya begini, pandemi ini sekarang kan vaksin sudah dilakukan ya, prokes juga sudah merata di masyarakat. Artinya kami yakin ekonomi ke depan meskipun berat pasti akan membaik. Jadi calon ketua HIPMI dan atau ketua HIPMI berikutnya ini harus bisa mempersiapkan anggota-anggotanya dalam menghadapi era pasca pandemi nanti. Bagaimana pertumbuhan ekonomi yang di depan ini yang dinikmati bukan dari pengusaha-pengusaha di luar daerah, tapi juga pengusaha-pengusaha lokal. Yang pertama, yang kedua juga HIPMI juga harus bersinergi dengan pemerintah, terutama dalam menggali seluruh potensi-potensi yang ada di provinsi itu. Dari visi misi yang diusung sama Cak Ketum, apakah sudah memenuhi persyaratan atau memenuhi aspirasi dari anggota HIPMI yang lain? Ya, Cak Ketum kita ini udah 10 tahun ya di HIPMI ya, dari 21 tahun dia berangkat dari kecil, dari pengusaha kecil. Artinya HIPMI sudah menjadi bagian dia dan saya rasa dia sudah tahu apa yang harus dilakukan. Mohon perhatian. Calon Tunggal Ketua Umum Badan Pengurus Daerah, BPD Ahmad Giri Akbar pun memaparkan visi dan misinya adalah untuk meningkatkan kapasitas kemampuan finansial dan akan mencari yang benar-benar potensial. Prospek yang paling terdepan adalah di sektor agro maupun pengolahan pariwisata, ekonomi kreatif dan sebagainya yang berpotensi di masa pasca pandemi COVID-19 dalam membangkitkan perekonomian kita. Di tengah pandemi ini, apa sih yang jadi terobosan kita selaku Cak Ketum? Terobosan kita untuk membangkitkan ekonomi? Ya makanya kan saya ngomong untuk membangkitkan ekonomi ini, kita ngomong ekonomi ini nggak bisa intuisi atau feeling kan, semuanya harus by data. Tentu kita nggak bisa, dengan kita punya pos masing-masing. Saya sebagai calon ketua umum HIPMI mungkin lingkupnya hanya HIPMI gitu. Nah makanya tadi seperti visi yang udah saya sampaikan, misi yang udah saya sampaikan bahwa kita perlu collecting data, collecting kekuatan nih. Sebenarnya peluru ini masih ada yang mana nih yang bisa jadi peluru gitu. Nah yang jadi peluru itulah yang akan menjadi percepatan ekonomi nanti. Setidak-tidaknya kami HIPMI akan menyumbang percepatan ekonomi di Provinsi Lampung. Mungkin tentu ada tambahan. Mungkin banyak inilah gambaran. Untuk masalah musda, apakah bakal terjadi aklamasi? Karena Cak Ketum cuma satu. Jelas, aklamasi. Aklamasi ya? Kita di HIPMI, di peraturan organisasi itu tahapannya jelas. Jadi nggak bisa semena-mena, atau hari Hamusda bisa ada yang daftar lagi. Jelas kemarin kita sudah membuka pendaftaran itu. Membuka pendaftaran dan kita iklankan di media sebanyak mungkin, baik media online, media sosial maupun media cetak. Jadi ini terbuka, kita transparan dan tahapannya itu jelas. 1 bulan sebelum musda sudah masuk ke tahapan pendaftaran. Lalu tahapan verifikasi berkas dan tahapan penetapan calon ketua umum. Jadi sudah tidak bisa ada lagi yang bisa masuk. Tadinya ada berapa sih yang daftar? Tadinya yang daftar selain Cak Ketum Giri ada 4. Ada 4 bakal calon ketua umum. Lalu yang 3 mundur. Mundur itu kenapa ya? Mundur itu karena ya Macam-macam dari setiap balon ketum ya punya alasan tersendiri lah mas. Apa tidak lolos verifikasi itu tadi? bukan tidak lolos, tapi memang ya namanya pengusaha. Lobby bertanding itu bisa sebelum musda, bisa juga pas hari Hamusda. Jadi calon ketua umum Giri ini bertanding jauh sebelum musda. Artinya dia sudah melakukan lobby dengan calon ketua umum yang lain. Artinya ternyata visinya sama dan akhirnya calon ketua umum yang lain bakal calon ketua umum yang lain mundur. Berarti sekarang Cak Ketum sekarang udah mengantungi dukungan dari kabupaten kota gitu ya? 15 dukungan. 15 dari BPC? Iya.
Artinya udah quorum ya?